Di sebuah padang tandus yang dikelilingi bukit-bukit batu, angin gurun berhembus pelan membawa aroma debu dan ketegangan. Tahun itu adalah tahun kedua setelah hijrah. Kaum muslimin di Madinah masih baru membangun kehidupan, namun ancaman dari Mekkah terus membayangi. Kabilah Quraisy yang dahulu menindas dan menyiksa kaum muslimin, kini bersiap menyerang untuk memadamkan cahaya Islam yang mulai bersinar. Suatu malam, Rasulullah menerima kabar bahwa pasukan Quraisy bergerak menuju utara. Jumlah mereka besar, lebih dari 1.000 orang lengkap dengan kuda dan perlengkapan perang. Sementara itu, kaum muslimin hanya sekitar 313 orang, sebagian besar hanya membawa pedang seadanya. Namun hati mereka penuh keyakinan. Rasulullah mengumpulkan para sahabat di Masjid Nabawi. Cahaya obor menyala redup, dan wajah-wajah kelelahan itu memandang dengan penuh harap. "Wahai sahabatku," ucap beliau sallallahu alaihi wasallam, "di hadapan kita ada ujian besar, namun Allah telah menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang sabar." Para sahabat saling berpandangan, dan satu persatu berdiri menunjukkan kesetiaan. Di antara mereka, Sa'ad bin Mu'adz berkata dengan tegas, "Wahai Rasulullah, berjalanlah menuju tujuanmu. Demi Allah, seandainya engkau membawa kami ke laut, niscaya kami akan menyelam bersamamu." Malam itu, keputusan bulat. Mereka akan menghadapi pasukan Quraisy di sebuah lembah bernama Badar. Saat fajar menyingsing, pasukan kecil kaum muslimin bergerak menuju Badar. Mereka berjalan melewati gurun yang luas, dengan debu mengepul setiap langkah. Di antara mereka ada pemuda berusia belasan tahun, ada sahabat-sahabat senior, dan ada pula mantan budak yang dibebaskan. Walaupun jumlah mereka sedikit, hati mereka penuh dengan doa. Di setiap jeda perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengadahkan tangan. "Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, tidak ada lagi yang akan menyebut namamu di bumi ini." Doa itu membuat dada para sahabat bergetar. Sesampainya di Badar, kaum muslimin mengambil posisi di dekat sumur-sumur air. Strategi ini sangat penting karena gurun Arab keras dan kehausan bisa mematikan lebih cepat daripada pedang musuh. Malam sebelum peperangan, Allah menurunkan hujan. Tanah tempat kaum muslimin berdiri menjadi kokoh, sedangkan tanah tempat musuh menjadi becek dan licin. Para sahabat melihat ini sebagai pertanda bahwa Allah bersama mereka. Sementara itu, di kubu Quraisy, suasana penuh arogansi. Abu Jahal berkata, "Kita akan habisi Muhammad dan pasukannya. Setelah itu kita akan merayakan kemenangan." Mereka tidak tahu bahwa pasukan kecil yang mereka remehkan itu dilindungi oleh langit. Saat matahari mulai muncul, dua pasukan berdiri saling berhadapan. Kaum muslimin yang jumlahnya hanya sepertiga, dan kaum Quraisy yang memenuhi padang pasir. Rasulullah membenarkan barisan para sahabat sambil memegang sebilah tongkat. Wajah beliau menunjukkan ketenangan luar biasa, meski beliau paling tahu besarnya ancaman hari itu. Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Al-Harits maju ke depan untuk duel pertama. Pedang beradu, suara besi bergetar, dan debu berterbangan. Duel berlangsung sengit, namun ketiganya mampu menundukkan lawan-lawannya. Teriakan takbir menggema, "Allahu Akbar." Pasukan Quraisy menyerbu seperti gelombang besar. Kaum muslimin menahan dengan perisai seadanya, namun kekuatan keyakinan membuat mereka kokoh. Rasulullah kembali menengadahkan tangan. "Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu." Saat itu terjadi kejadian yang dicatat oleh banyak sahabat. Mereka melihat pasukan malaikat turun dari langit, mengenakan serban putih, memegang pedang berkilau. Para malaikat tersebut memberi kekuatan dan semangat yang luar biasa kepada kaum muslimin. Pertempuran berlangsung sengit. Suara pedang, debu, dan takbir bercampur menjadi satu. Hamzah bertarung seperti singa gurun. Ali memotong barisan musuh dengan ketangkasannya. Sementara itu Umar, Abu Bakar, dan sahabat lain menguatkan barisan dari belakang. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Jahal, pemimpin kekafiran Quraisy, tewas dalam keadaan hina. Kekalahan besar Quraisy tak bisa dicegah lagi.
Saat matahari siang mulai memanas, peperangan berakhir. Kaum muslimin menang, walaupun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Kemenangan ini bukan kemenangan biasa. Ini adalah titik balik sejarah Islam. Pasukan yang semula tertindas kini berdiri sebagai pemenang dengan izin Allah. Kuil kekuatan Quraisy mulai runtuh. Kabar kemenangan Badar mengguncang seluruh jazirah Arab. Banyak kabilah mulai menaruh hormat kepada kaum muslimin, dan cahaya Islam semakin merambat ke seluruh penjuru. Rasulullah tidak merayakan kemenangan itu dengan sombong. Beliau hanya bersujud, menangis dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya dan memberi pertolongan kepada hambanya."